Kasus Dean James ini beda sekali dengan kasus 7 pemain Malaysia, saudara-saudara. Terbukti jaksa penuntut yang menyelidiki kasus ini di Belanda tidak menemukan kesalahan dalam kasus Dean James dan Go Ahead Eagles ini, saudara-saudara. Dia hanya dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemain Belanda, melainkan harus mengurus izin sebagai pemain Uni Eropa. Beda kan? Beda dengan pemain Malaysia itu, beda-beda. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ini ada berita yang cukup bagus. Kabar baik dari pemain naturalisasi Indonesia, pemain keturunan Indonesia yang kemarin sempat dikasuskan. Paspor Gate, begitu. Dean James, saudara-saudara. Dean James di klub Eredivisie Go Ahead Eagles. Ini ada kabar baik. Jadi kasus ini semula berawal dari sebuah laporan di media sosial terkait paspor pemain Belanda yang sudah berpindah ke warganegaraan untuk membela tim nasional dari leluhurnya. Ada dari Suriname, ada dari Indonesia, ada macam-macam lah, saudara-saudara. Ada banyak, total itu ada 25 pemain. Dan kemudian NAC Breda ketika dikalahkan oleh Go Ahead Eagles dalam pertandingan Eredivisie itu, kalah 0-6, itu kemudian menggugat keabsahan status Dean James. Walaupun digugat, Eredivisie kemudian memutuskan bahwa ini tidak ada masalah, tidak ada pengaruhnya dengan hasil pertandingan tetap sah, Go Ahead Eagles tetap bisa tetap menang, dan NAC Breda juga tetap dinyatakan kalah. Hanya saja Eredivisie kemudian bekerja sama dengan KNVB, Asosiasi Sepak Bola Belanda, untuk menyelidiki lebih detail kasus ini. Paspor ini latar belakangnya itu seperti apa, saudara-saudara? Karena ini kalau konsekuensinya besar, karena kalau ini bukan pemain, mereka sudah kehilangan paspor Belanda, mereka tidak lagi menjadi pemain Belanda, orang Belanda, berarti mereka statusnya adalah Uni Eropa. Dan non-Uni Eropa, dan sebagai pemain non-Uni Eropa itu ada syarat, ada izin kerja, syarat-syarat tertentu, gaji yang lebih tinggi dari pemain lokal pada umumnya. Kemudian ada syarat macam-macam lah, saudara-saudara, ada syarat macam-macam dan itu harus dipenuhi. Dan ini kemarin investigasi sudah dilakukan oleh jaksa di KNVB, jaksa sepak bola, prosecutor. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada nggak ya. Tapi kalau di Eropa itu ada, di Italia itu juga ada jaksa FIGC, Asosiasi Sepak Bola Italia, itu mereka punya jaksa yang waktu itu mengusut Calciopoli dan skandal-skandal lain. Di Belanda itu juga ada jaksa seperti ini yang melakukan penyelidikan, menginvestigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti. Jadi Dean James dipanggil, Go Ahead Eagles dipanggil, kemudian bukti-bukti dokumennya, paspornya, kemudian data-data imigrasi, kemudian data kependudukan semua diperiksa, data-data di Eredivisie, status pemain itu diperiksa, dan kemudian setelah beberapa hari, beberapa minggu, mereka mengambil kesimpulan yang diambil berdasarkan penyelidikan jaksa sepak bola di Asosiasi Sepak Bola Belanda itu, saudara-saudara, di KNVB itu ditemukan fakta bahwa Dean James memang sah, resmi, telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, telah memiliki paspor Indonesia, dan paspor itu juga sudah disahkan oleh FIFA melalui surat perpindahan asosiasi, itu namanya seperti itu. Sudah jadi diakui oleh FIFA bahwa Dean James itu sudah berpindah dari KNVB, dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, sejak 2025, Maret atau April 2025, saudara-saudara. Itu yang ditemukan oleh KNVB, oleh penyelidikan. Dan dengan menjadi WNI, dengan menjadi warga negara Indonesia, otomatis paspor Belanda Dean James itu gugur. Kenapa? Karena Indonesia dan Belanda itu tidak mengenal sistem double kewarganegaraan.
Nah, tidak mengenal sistem dui kewarganegaraan, tidak mengenal sistem paspor ganda. Jadi mereka orang yang berpindah paspor itu harus memilih salah satunya. Apakah dia memilih paspor Belanda atau memilih paspor barunya, Indonesia kah itu, Suriname kah itu, Zimbabwe kah itu, Uganda, apapun itu. Nah, itu berdasarkan regulasi undang-undang itu seperti itu, sehingga jaksa ini memutuskan bahwa ya Dean James ini tidak lagi berhak menyandang status sebagai pemain lokal, tidak lagi menyandang status sebagai pemain Belanda, melainkan dia harus dianggap sebagai pemain asing, pemain non-Uni Eropa. Seperti itu, saudara. Dan dia tidak dihukum, tidak dinyatakan bersalah karena Dean James dan Go Ahead Eagle itu terbukti tidak mengetahui regulasi imigrasi Belanda. Nah, intinya mereka kurang hati-hati. Intinya Dean James maupun pemain-pemain lain seperti Justin Hubner, Nathan Choaon, Tim Gaypen maupun klub-klub mereka itu kurang hati-hati karena tidak memahami ada regulasi ini. Nah, jadi atas ketidaktahuan itu ya mereka tidak dinyatakan bersalah. Kalau mereka semula tahu bahwa ada regulasi ini ya mereka akan dinyatakan bersalah. Dan yang tahu regulasi ini ya kayak seperti misalnya Ajax Amsterdam, itu dia tahu regulasi ini sehingga dia mendaftarkan Martin Pas sebagai pemain non-Uni Eropa. Begitu pula dengan Meliano Jonathans di Excelsior, di mana, Utrecht yang sekarang dipinjamkan di Excelsior. Miss Hilger di FC Twente itu juga seperti itu. Makanya negosiasi Miss Hilger dengan Twente itu alot. Negosiasi perpanjangan kontrak itu alot karena ini terkait dengan syarat itu tadi. Syarat non-Uni Eropa, khususnya masalah gaji. Solusi yang bisa diambil dari Dean James, kemudian Nathan Choaon, Justin Hubner, Tim Gaypen, dan lain-lain itu, termasuk juga pemain Suriname itu si Ceris atau siapa itu juga, solusi yang harus diambil adalah status mereka diubah menjadi pemain non-Uni Eropa, dan mereka harus mendaftar ulang, didaftarkan di KNVB dengan status pemain non-Uni Eropa. Dan dengan mendaftar sebagai pemain non-Uni Eropa, maka syarat-syarat harus berlaku. Izin kerja harus berlaku, kemudian syarat gaji harus berlaku, kemudian syarat macam-macam itu yang cukup ribet itu harus berlaku. Itu yang menjadi solusi. Dan kalau itu sudah diterapkan ya bisa langsung mereka akan bermain lagi seperti pemain dari Suriname itu, si Cherry itu dia sudah bisa bermain lagi setelah izin kerjanya diperbaharui, tinggal menyewa lawyer, tinggal menyewa pengacara di Belanda sana untuk membereskan itu izin kerjanya dan lain-lain. Nah, masalahnya adalah Go Ahead Eagle, kemudian Willem itu kan bukan Fortuna Sittard, kemudian siapa lagi ya, FCMN ya, itu kan bukan klub yang punya duit seperti Ajax Amsterdam yang kaya, yang bisa membayar pemain berapapun pemain itu minta. Nah, itu masalahnya di situ. Mereka bukan klub-klub yang mapan sekalian secara finansial. Mereka tidak akan kesulitan untuk membayar gaji pemain yang standarnya kalau nggak salah itu sekitar 600.000 euro per tahun, saudara-saudara. 600.000 euro per tahun itu kira-kira ya kali 15.000 rupiah lah. Ya dicari sendiri. Banyak, saudara-saudara. Nah, itu tidak semua klub itu mampu membayar itu. Karena kalau sebagai pemain lokal Belanda, saudara, gaji mereka tidak nyampe 600.000. Paling hanya sekitar 300.000, 200.000 itu juga bisa. Tetapi kan ini dia pemain asing, statusnya pemain asing, pemain non-Uni Eropa, sehingga gajinya harus benar. Inilah butuh negosiasi antara pemain dengan klub. Ini jadi urusannya adalah urusan internal pemain dan klub, bukan ada di Asosiasi Sepak Bola Indonesia, bukan ada di pemerintah Indonesia, bukan ada di DPR Indonesia, bukan ada di FIFA, bukan, tetapi antara klub. Jadi tinggal negosiasi aja. Kalau Go Ahead Eagle ternyata tidak sanggup membayar gaji Dean James, ya wassalam. Dean James akan diputus kontraknya, dia harus mencari klub baru yang bersedia membayar gaji minimal itu tadi 600.000 euro, atau dia mencari
liga negara yang tidak menganut sistem itu tadi, tidak seperti Belanda, liga di luar itulah dicari, itu bisa, atau kembali bermain di Liga Indonesia, itu bisa saja. Nah, apa ya, skenario terburuk itu memang nanti akan ada eksodus pemain-pemain ini ke Liga Indonesia karena itu yang paling aman. Tom Hai, kemudian Eliano Reinders, Mauro Zylstra, Dion Mack, Jens Streven, itu kan kemudian terjawab kenapa mereka beramai-ramai pulang ke Indonesia, karena ya salah satunya terkait itu tadi, syarat izin kerja sebagai pemain non-Uni Eropa yang membutuhkan kesepakatan gaji yang tinggi. Nah, itu dan ya sekarang baru kita paham bahwa kenapa orang-orang itu memilih pulang. Itu saudara-saudara, sebenarnya ada syarat ada cara lain yang bisa digunakan. Jadi kemarin saya membaca bahwa Asosiasi Pesepak Bola Profesional Belanda itu sedang mengajukan gugatan, mengajukan tuntutan, meminta KNVB untuk membuat regulasi baru terkait pemain-pemain model seperti ini. Pemain-pemain yang dimaksud adalah pemain yang pemain Belanda kelahiran besar, lahir dan besar di Belanda, menimba akademi sepak bola di Belanda, dididik di Belanda, kemudian karena punya darah, punya keturunan dari luar Eropa, mereka bergabung dengan negara lain, tetapi sehingga kehilangan paspor. Nah, itu kemarin ada usul seperti itu untuk pemain-pemain dengan kategori seperti ini disamakan dengan pemain lokal Belanda. Kalau di Inggris itu istilahnya adalah homegrown player. Nah, itu ada permintaan seperti itu dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional di Belanda. Karena bagaimanapun juga pemain ini dianggap orang Belanda hanya karena regulasi FIFA yang mengizinkan terjadinya naturalisasi sehingga mereka berkarir di tim nasional di negara di luar Belanda itu. Jadi itu desakan dah. Kalau itu permohonan itu dikabulkan, itu enak lagi saudara-saudara, itu enak. Itu pemain seperti Justin Hubner, Dean James itu tidak akan dianggap sebagai pemain asing, tidak akan dianggap sebagai pemain non-Uni Eropa. Bahkan Tom Hai pun bisa balik lagi ke Belanda sana untuk bermain di Belanda sebagai pemain lokal Belanda. Dan kalau dia menggunakan pemain lokal Belanda, ya gaji. Jadi ini semua permasalahannya ada pada gaji, ada pada duit. Karena tidak semua klub memiliki finansial yang besar. Tidak semua klub memiliki kondisi keuangan yang melimpah. Kalau Ajax, oke, dia klub kaya lah, saudara-saudara. Semua orang kenal Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven, itu adalah klub-klub kaya di Belanda yang punya sumber dana finansial, pemasukan yang luar biasa. Mereka nggak akan kekeringan duit. Tetapi klub-klub seperti Willem II Tilburg, Fortuna Sittard, FC Emmen, kemudian Go Ahead Eagles, Excelsior, Nijmegen, NAC Breda, apalagi Vitesse Army, itu kan bukan klub-klub kaya. Mereka pemasukan mereka ya hanya dari dalam negeri. Beda dengan Ajax, dengan PSV, dengan Feyenoord yang mereka bisa main di Liga Champions, Liga Eropa, Liga Konferensi Eropa dan punya basis penggemar bukan hanya di Belanda melainkan juga di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada basis penggemarnya PSV, penggemarnya Ajax, penggemarnya Feyenoord, di Suriname, di mana-mana. Jadi ini semuanya adalah masalah uang, masalah gaji. Kalau klub bisa menggaji pemain sesuai dengan standar pemain non-Uni Eropa, ya lancar-lancar aja, kayak Martin Pas. Nah, itu saudara-saudara, saya ingin menegaskan bahwa kasus ini tidak sama dengan kasus 7 pemain Malaysia, 7 pemain Latino Malaysia. Beda sekali, beda kasus. Kalau pemain Malaysia itu kan jelas, itu masalah kelayakan bermain di tim nasional. Karena tidak memiliki keturunan dari negara itu, dari Malaysia. Itu sudah dibuktikan dengan sertifikat kelahiran kakek nenek pemain-pemain tersebut yang ternyata tidak berasal dari salah satu negara bagian di Malaysia, melainkan murni berasal dari luar negeri. Nah, sementara orang-orang ini, pemain-pemain Indonesia ini, mereka sudah disahkan oleh FIFA
Surat kepindahan asosiasinya sudah ada, dokumennya lengkap, dan data diri pemain-pemain ini juga sudah dibuka ke publik. Sudah jelas siapa kakeknya, siapa neneknya, asal-muasalnya dari mana, kelahiran dari mana, itu sudah jelas. Dan ini bukan lagi isu. Jadi beda sekali, isu pemain-pemain ini hanya ada di Belanda, di Eredivisie. Mungkin kalau mereka main di negara lain, di liga lain, di Italia atau di Belanda, mungkin akan berbeda. Kok di Italia atau di Jerman atau di Prancis atau di Turki atau di Belgia mungkin aturannya berbeda lagi. Jadi ini murni kasus yang terjadi di Belanda, di Eredivisie terkait dengan status pemain sebagai pemain Belanda atau mau bukan Belanda, pemain Uni Eropa dan bukan Uni Eropa. Itu saja. Tetapi meskipun demikian kita harus mencermatinya dengan benar-benar cermat, karena ini nanti bisa menjadi masalah di kemudian hari ketika mereka tidak menemukan kesepakatan dengan klub terkait gaji, terkait syarat-syarat sebagai pemain non-Uni Eropa itu. Nah, ini akan panjang dampaknya. Mereka bisa pulang, eksodus, mudik bareng ke Indonesia, dan ya kalau pemain-pemain seperti ini sudah balik ke Indonesia, ya yang berdampak juga nanti pada kualitas permainan mereka. Kualitas tim nasional Indonesia itu juga akan berdampak. Kalau mereka rame-rame balik ke Indonesia, ya buat apa? buat apa gitu loh sudah. Jadi justru mereka tetap di Eropa sana itu supaya kualitas mereka terjaga, dan kalau kualitas mereka terjaga, biasa bersaing dengan pemain-pemain top Eropa, pemain-pemain di Eropa, mereka akan punya nilai tambah yang akan diberikan kepada tim nasional di masa depan. Sebaliknya, kalau pemain-pemain ini pulang ke Indonesia dan mereka akan bermain dengan pemain-pemain lokal Indonesia, walaupun pemain asingnya ada 11, ya tetap saja tidak ada nilai tambah. Karena tentu saja berbeda kualitas di Liga Indonesia dengan kualitas di Liga di Eropa sana, di Belanda, di mana itu jauh lebih bagus, jauh lebih stabil, jauh lebih kompetitif dibandingkan yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan kita, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari kota Kinabalu sampai Santa Penang. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita membahas kabar baik tentang Dean James dan Go Ahead Eagles, pemain keturunan Indonesia, pemain tim nasional Indonesia, pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Belanda, yang sempat dikasuskan, dipermasalahkan keabsahan dia, status dia bermain di Eredivisie. Kalau di Belanda mereka menyebutnya sebagai paspor gate, skandal paspor gate, skandal paspor pemain-pemain kelahiran Belanda yang sudah kehilangan kewarganegaraan Belanda. Ini dikasuskan karena mereka dipertanyakan bermain di Eredivisie sebagai pemain apa? Statusnya apa? Apakah pemain Belanda atau pemain asing? Kalau pemain asing, pemain non-Uni Eropa, mereka butuh syarat khusus, butuh izin khusus, izin kerja, butuh izin kerja yang rumit. Nah, rumit izin kerjanya termasuk masalah gaji. Sementara kalau mereka sebagai pemain Belanda, pemain lokal Belanda itu tidak masalah. Berapapun gajinya bisa. Yang penting UMR lah, UMR Belanda. Tetapi kalau pemain non-Uni Eropa itu ada standar UMR khusus pemain non-Uni Eropa yang jumlahnya 2 kali lipat dari UMR-nya pemain-pemain lokal Belanda. Nah, itu masalahnya di sini. Dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan, investigasi oleh prosekutor, jaksa penyelidik di Asosiasi Sepak Bola Belanda, di KNVB, itu ditemukan fakta yang cukup melegakan bagi Dean James, bahwa Dean James dan Go Ahead Eagles tidak akan dihukum, tidak akan dinyatakan bersalah, tidak terbukti melanggar indisipliner, tidak terbukti karena mereka tidak tahu ada regulasi ini di imigrasi Belanda, undang-undang ini. Itu saudara-saudara. Jadi mereka dinyatakan tidak bersalah. Hanya saja status Dean James sekarang dijelaskan
oleh jaksa itu bahwa Dean James bukan lagi pemain Belanda. Dia sudah kehilangan status warga negara Belanda setelah menjadi warga negara Indonesia. Sehingga dengan demikian Dean James tidak bisa bermain sebagai pemain Belanda. Dia hanya bisa bermain sebagai pemain Indonesia. Dan sebagai pemain Indonesia, sebagai pemain non-Uni Eropa, dia harus mengurus izin kerja yang baru. Izin kerja yang baru yang sesuai dengan hukum yang ada di Belanda sebagai orang dari luar Uni Eropa. Nah, itu aja. Jadi sekarang keputusannya ada pada negosiasi antara klub dan pemain. Kemudian nanti akan ada pemain mengajukan izin ke otoritas di Belanda imigrasi terkait hal ini. Jadi simple, tidak sama dengan kasus 7 pemain Latino Malaysia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!